warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk dipimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya bisa dulu terkait kehadiran hari ini ya. Ini teh kelas 10 kelas 1 ya? Ya. Oke, sebentar saya buka masker dulu biar suaranya agak jelas ya. Angga, Anggara, kemudian Lutfi, kemudian Rita. Ternyata kelas ini tetap kompak, selalu hadir. Tingkatkan terus kehadiran kalian, jangan sampai ada yang bolos-bolos atau malas-malasan untuk sekolah. Karena ingat, ini adalah momen-momen kalian ketika kalian bersama di kelas, ya. Karena ini akan kalian rindukan nanti ketika kalian sudah lulus. Momen-momen seperti ini yang akan kalian rindukan, gitu. Oke, kebetulan sekarang ini kita sedang berbarengan dengan kegiatan Maulid Nabi. Jadi mungkin nanti setelah proses pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengikuti kegiatan Maulid Nabi di masjid kita ya, setelah sholat Jumat. Kalian ikuti sampai dengan selesai apa yang di kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian ada tabligh akbar atau ceramah, kalian juga dengarkan karena itu sangat penting untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, memang cuaca hari ini seperti kita ketahui ya, pagi-pagi sudah hujan, kemudian siang-siang juga sudah hujan, kemudian lagi malam kadang hujan gitu, dari pagi sampai malam biasanya hujan terus ya. Tadi juga pagi-pagi sudah mendung. Mudah-mudahan mendungnya pagi ini tidak semendung hati kalian. Mudah-mudahan hati kalian tetap cerah untuk selalu mengikuti pembelajaran ini, terutama pembelajaran pemrograman. Seperti yang sudah pernah saya katakan waktu pertama-tama kali kita ketemu, bahwa pemrograman itu adalah ruhnya dari RPL ini. Nah, kalau misalkan waktu kemarin kita sudah mempelajari mengenai tipe data, kemudian variabel, kemudian membuat program menggunakan operator-operator aritmatika, nah, maka langkah selanjutnya atau pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai algoritma dan pemrograman tentang struktur kontrol percabangan, ya, tentang struktur kontrol percabangan. Awas, ngomongnya harus hati-hati nih. Struktur kontrol percabangan harus hati-hati, ya, jangan terburu-buru kalau misalnya berbicara masalah materi ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di struktur kontrol percabangan ini. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi dasar terkait pengetahuan, kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar terkait keterampilan. Nah, yang pengetahuannya adalah kalian harus bisa menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian untuk yang keterampilannya, kalian harus bisa membuat kode program dengan menggunakan struktur kontrol percabangan. Yang nantinya tujuan pembelajaran kita adalah ada 3. Yang pertama, nah nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian itu bisa mengetahui struktur kontrol percabangan itu seperti apa, ya, penggunaannya seperti apa, ada apa saja di struktur kontrol percabangan itu. Nah, kemudian kalian juga bisa merancang aplikasi sederhana menggunakan struktur kontrol percabangan, baik itu 1 kondisi, 2 kondisi, 3 kondisi, dan seterusnya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita hari ini bisa tercapai, kalian bisa memenuhi atau bisa memahami apa yang akan saya sampaikan ke depan. Sekarang kita akan masuk ke materi terkait struktur kontrol percabangan. Apa sih ini? Struktur kontrol percabangan itu apa sih? Struktur kontrol percabangan itu sebenarnya adalah pilihan. Ini adalah sesuatu yang selalu ada ketika kalian membuat sebuah kode program, atau bahkan ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, struktur kontrol percabangan ini selalu kita laksanakan. Kita bisa ambil contoh,
misalkan ketika kalian pertama kali bangun tidur, itu sebenarnya kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Maksudnya gimana? Ketika kalian bangun tidur itu pasti ada dua pilihan. Bangun taunya, bangun gak ya? Itu pilihan tuh. Kemudian kalian pilih misalkan bangun dong, hari ini mau sekolah. Setelah pilih ke sekolah, di jalannya itu kalian akan ketemu lagi dengan pilihan. Lanjut ke sekolah atau belok ya. Bahkan sampai detik ini, kalian berada di sini masih ada pilihan lagi. Apa pilihannya? Mendengarkan gak ya? Gitu kan? Nah, makanya hidup ini selalu diselimuti dengan pilihan-pilihan. Maka saya sering bilang bahwa life is choice. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan pasti selalu ada risikonya. Itu selalu pasti. Nah, makanya di struktur kontrol percabangan juga sama, bahwa pilihan-pilihan itu akan selalu ada. Ya, akan selalu ada. Paham sampai sini tuh? Lanjut. Ada nggak yang mau memberi contoh terkait pilihan itu atau percabangan itu seperti apa? Kalau minggu-minggu yang lalu saya selalu ke perempuan, sekarang saya pindah deh ke laki-laki. Nah, itu siapa ya? Angga deh, coba. Pak izin bertanya, kan saya sering ke ATM. ATM. Mesin ATM merupakan pilihan atau bukan? Oke, pertanyaan bagus ya. Bahwa kata Anda adalah apakah mesin ATM itu termasuk ke dalam pilihan atau percabangan? Ya. Itu salah satu contoh dari percabangan mesin ATM. Nah, kita bisa contohkan kan? Kita punya kartu ATM nih. Ini kartu misalkan nih. Ini kartu ATM, masukkan. Nah, pilihan juga kan sebelum memasukkan kartu sebenarnya masukin nggak ya? Nah, gitu kan? Itu masih pilihan tuh. Masukin kartunya. Setelah dimasukin kartunya, pilihan lagi tuh. Isi PIN nggak ya? Kalau enggak, tarik lagi kan? Cancel kan? Kalau diisi PIN, kita masuk ke menu-menu yang ada di ATM itu. Setelah di menu ATM itu ada pilihan lagi banyak tuh. Ada transfer, ada penarikan, ada pembayaran, dan segala macam. Ada lagi nih ya, Bapak? Nah, ini juga sama nih kayak si Geta tadi. Coba dibuka di source code-nya. Silakan. Jadi kurung bukanya tuh tambahin di sini nih. Di sini satu, di sini satu. Di sini. Ya, di sana satu. Kemudian di sebelah kanannya di ujung satu lagi. Jalanin dulu. Ada ya? Bertanya Pak, kalau misalkan percabangannya pakai if, harus selalu ada else-nya atau pakai if terus berulang-ulang? Bagaimana kalau percabangan? Apakah percabangan itu harus selalu ada else-nya, ataukah bisa dengan if yang berulang-ulang gitu? Ya Pak. Boleh pertanyaan kayak gitu. Nah, tapi sebelum saya jawab, ada nggak di sini yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari saudara hari ini? Yang paling cepat deh, Dindin silakan. Bapak ingin jawab? Nah, gimana? Menurut saya percabangan itu tergantung dari kondisinya. Jika kondisinya hanya satu, maka cukup menggunakan satu if saja. Nah, jika kondisinya lebih dari satu, maka harus menggunakan else if. Walaupun sebenarnya bisa tanpa else juga. Oke, betul ya jawabannya. Bukan dulu. Jadi misalkan di sini if angka bla bla bla, if lagi angka bla bla bla, if lagi, boleh nggak seperti itu? Boleh sebenarnya. Bikin seperti ini juga boleh. Tapi nanti ada poin-poin atau kasus-kasus tertentu yang ketika kalian menuliskan seperti ini, ada yang tidak bisa berjalan. Terkait LKPD sudah saya upload di Google Classroom. Kalian tinggal nanti di download saja LKPD-nya. Kemudian nanti kita bikin kelompok. Ya. Supaya tidak terlalu berkerumun, maka kelompoknya satu baris saja. Ini kelompok satu deh, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, diskusinya pun kalian jangan berkerumun ya, supaya aman. Gimana diskusinya? Diskusinya boleh via Google Classroom. Bisa kalian menggunakan handphone kalian, bisa kalian kalau koneksi internetnya ada di komputernya, boleh pakai koneksi internet yang ada di komputer.
Jadi diskusinya adalah diskusi virtual. Orangnya ada di sini, tapi ngobrolnya di dalam dunia maya. Kalau misalkan dilihat dari sini, nah ini yang kuat itu biasanya yang perempuannya hanya satu tuh. Biasanya kuat tuh, kuat kuat menghadapi tekanan di antara laki-laki yang lain. Jadi saya pilih aja yang kelompoknya ini adalah yang kelompok tengah, yang kelompok tua. Silakan kalian presentasikan. Saya udah download file di sini. Kalian demonstrasikan aplikasinya. Nanti saya komentari dari belakang. Silakan, nggak usah semua, ya 2 orang saja. Satu yang operasi ini, satu yang mempresentasikannya. 2 orang saja. Nanti yang lainnya jika ada tambahan boleh ditambahkan. Jika tidak ada tambahan, yang 2 orang ini. Karena itu mungkin hasil kerja kelompok juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh masukin 13, tapi jangan dulu di running. 13. Nah, kira-kira kalau 13 masuknya kemana tuh? 13. Kenapa SMP? Berarti baris berapa sih? Baris 8 ya? Lebih dari 12 dan kurang dari 15. 13. Berarti di jawabannya harusnya apa? SMP kan? Coba jalankan. Benar nggak? Oke. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selain daripada tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, nanti ada proses juga di Google Classroom yang harus kalian kerjakan, ya, yang harus kalian kerjakan. Yang ini individu, ini individu. Nah, tapi caranya sesuai dengan apa yang sudah tadi dijelaskan di awal sampai dengan akhir. Ya, nanti kalian cek saja. Ini bisa dikerjakannya dari mulai hari ini sebenarnya, ya, dari mulai hari ini saya sudah setting dari hari ini sampai dengan 1 minggu yang akan datang. Ya, nanti kalian uploadkan lagi ke Google Classroom-nya terkait post-test ini. Oke, paham ya untuk yang post-testnya? Oke, kalau paham, sebelum diakhiri pertemuan ini, saya ingin tahu dulu, ya, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yang bisa tolong ajukan. Tadi saya sudah laki-laki udah 3, perempuan baru 1. Ya, sekarang perempuan lagi deh. Coba ya. Ini deh. Lutfi, silakan. Gimana kesimpulan pertemuan kita hari ini? Maaf Pak, sebelumnya izin menjawab. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai struktur kontrol percabangan yang isinya adalah bagaimana menentukan pilihan dalam kasus pemrograman. Biasanya pilihannya 1 kondisi, 2 kondisi, atau lebih banyak kondisi. Seperti itu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat berarti memperhatikan nih ya, bahwa kesimpulan kita hari ini adalah mengenai struktur kontrol percabangan, yang mana yang sudah kita praktekkan tadi adalah struktur kontrol percabangan mulai dari 1 kondisi, 2 kondisi, dan juga 3 kondisi. Nanti kita akan pelajari lagi terkait struktur kontrol percabangan yang lainnya berbarengan dengan nanti di pertemuan yang selanjutnya adalah mengenai struktur kontrol perulangan. Ya, oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Ya, apa yang sudah tadi saya sampaikan, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh kalian semua, itu bisa menempel di otak kalian dan bisa menjadi bekal kalian untuk kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Ya. Dan setelah itu kalian jangan kemana-mana lagi, langsung pulang ke rumah karena kondisinya masih belum stabil. Tambah lagi sekarang musim penghujan, jadi
harus tetap dijaga kesehatannya. Ya. Nah, tidak ada atau tidak musim hujan juga pandemi ini selalu dengan cepat menyebarnya, apalagi kalau misalkan kita kondisinya musim hujan ini imunnya harus kuat. Ya, jangan sampai ada siswa kita, sekolah kita yang terkena COVID-19. Tetap jaga 5M. Tetap jaga 5M. Kalian bisa hafal lah, saya diskutin 5M teh baik mana 5M ya. Tetap jaga itu. Nah, sebelum kita pulang silakan dipimpin doa pulang. Duduk siap gerak. Sebelum pulang berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang dan jangan lupa dimatikan dulu komputernya sebelum pulang. Dirapikan lagi tempat duduknya. Silakan.